Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya bawakan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan lainnya, itu bersifat hanya kebetulan semata. Saya berharap kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sebelum video ini kita dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Dan saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Mendaki gunung selalu jadi pilihan bagi banyak orang untuk menemukan ketenangan. Namun, bagi seorang pelajar wanita bernama Rina, perjalanan ini berubah menjadi petualangan yang mendebarkan ketika ia tersesat di tengah hutan belantara. Bagaimana kisah Rina melewati situasi yang mencekam ini? Apakah dia akan menemukan jalan pulang atau harus menerima nasibnya di tengah alam yang liar? Assalamualaikum, teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Kali ini, saya ingin berbagi kisah inspiratif yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini adalah kisah tentang seorang pelajar wanita yang tersesat di hutan saat mendaki. Yuk, kita simak bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Kalau kalian punya pengalaman serupa, tulis juga di kolom komentar ya. Oh iya, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga keberkahan dan keselamatan selalu menyertai kita semua, terutama bagi yang sedang berjuang dalam hidup. Amin. Rina adalah seorang mahasiswa semester akhir yang gemar berpetualang di alam bebas. Di antara padatnya aktivitas kuliah dan tugas akhir yang menumpuk, ia selalu menyempatkan waktu untuk mendaki gunung atau sekadar berjalan di alam terbuka. Baginya, alam adalah tempat pelarian yang sempurna untuk menenangkan diri dan berpikir lebih jernih. Maka, ketika teman-teman kuliahnya mengajak mendaki Gunung Putri, sebuah gunung kecil di dekat tempat tinggalnya, Rina langsung setuju tanpa berpikir panjang. Pagi itu, mereka memulai perjalanan dengan semangat. Rina dan 5 orang temannya menikmati udara segar yang jarang mereka temui di kota. Jalur pendakian yang terjal dan berliku tidak membuat mereka gentar. Mereka bercanda, tertawa, dan sesekali berhenti untuk menikmati pemandangan sekitar. Namun, tanpa disadari, kabut tebal mulai turun. Jalur pendakian yang tadinya terlihat jelas kini berubah menjadi samar-samar. Rina, kita harus berhati-hati. Kabut ini bisa membuat kita kehilangan arah, ujar Aryo, salah satu temannya yang sudah sering mendaki. Rina mengangguk, tapi perasaannya tidak berubah. Dia merasa yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat kabut semakin pekat, Rina mulai merasa was-was. Di tengah perjalanan, mereka terpecah. Rina yang tertinggal sedikit di belakang karena mengambil foto-foto pemandangan, tiba-tiba menyadari bahwa teman-temannya sudah tidak terlihat. "Teman-teman!" teriak Rina, namun suaranya hanya disambut oleh keheningan hutan. Jantungnya berdegup kencang. Ini pertama kalinya dia mendaki sendirian di tengah kabut tebal. Rina mencoba berjalan mengikuti jalur yang diingatnya, tetapi semakin ia melangkah, semakin dalam ia tersesat. 1 jam berlalu. Rina terus berjalan tanpa tujuan yang jelas. Di tengah kesendiriannya, dia mulai mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan. Suara gemerisik dedaunan dan ranting yang patah membuat bulu kuduknya berdiri. Apakah itu binatang buas? Apakah ada orang lain di sini? Pikiran-pikiran menakutkan mulai membayangi pikirannya. Panik mulai merayapi hatinya. Baterai ponselnya hampir habis, dan tidak ada sinyal. Dalam kebingungannya, Rina teringat pelajaran penting dari kegiatan pramuka semasa sekolah. Jika tersesat di hutan, tetap tenang, hemat tenaga, dan temukan tempat yang aman untuk berteduh. Akhirnya, Rina memutuskan untuk berhenti dan mencari tempat berlindung. Di tengah kabut, dia menemukan sebuah pohon besar dengan celah di bawah akarnya yang cukup besar untuk dia bersembunyi. Rina duduk di sana, menarik napas dalam-dalam,
berusaha menenangkan diri. Saat itulah dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengandalkan dirinya sendiri. Waktu berlalu, dan malam mulai menyelimuti hutan. Suasana menjadi semakin mencekam. Tanpa lampu dan tanpa api unggun, Rina hanya ditemani oleh kegelapan yang begitu pekat. Di saat seperti ini, Rina merasakan kesepian yang luar biasa. Dia mulai merenung. Kenapa aku begitu ceroboh? Kenapa aku tidak mendengarkan teman-temanku tadi? Namun, di tengah kesendiriannya, sesuatu yang aneh terjadi. Rina merasakan kedamaian yang tiba-tiba. Di balik segala ketakutan dan keputusasaannya, ada perasaan tenang yang merasuki hatinya. Dia teringat pada keluarganya, pada ibunya yang selalu berpesan untuk tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Rina memejamkan matanya dan berdoa, berharap ada keajaiban yang membawanya kembali ke jalan yang benar. Pagi harinya, Rina terbangun dengan suara burung-burung yang berkicau di atasnya. Kabut telah hilang, dan sinar matahari menyinari hutan dengan lembut. Rina merasa tubuhnya lebih segar meskipun lelah. Dia berdiri, menatap sekeliling, dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari tempatnya bermalam, Rina menemukan aliran sungai kecil. Dia ingat bahwa di peta, ada jalur sungai yang dekat dengan base camp. Ini bisa menjadi petunjuk untuk menemukan jalan kembali. Dengan semangat baru, Rina mengikuti aliran sungai itu. Sepanjang perjalanan, dia tetap waspada dan berhati-hati. Meski merasa lebih optimis, ketakutan masih menyelimutinya, terutama saat mendengar suara binatang yang tidak dikenalnya. Setelah beberapa jam berjalan, Rina akhirnya menemukan tanda-tanda kehidupan manusia. Jejak kaki di tanah, botol air yang tertinggal, dan bahkan sisa-sisa api unggun. Dia berlari mengikuti jejak itu hingga akhirnya tiba di sebuah pos pendakian. Di sana, dia melihat para pendaki lain yang sedang beristirahat. Rina segera menghampiri mereka dengan napas tersengal-sengal. "Saya tersesat semalam," kata Rina dengan suara serak. Pendaki-pendaki itu segera memberikan bantuan, memberinya air dan makanan. Mereka juga menghubungi teman-teman Rina yang ternyata sudah melaporkan kehilangan kepada petugas. Dalam waktu singkat, Rina bertemu kembali dengan kelompoknya. Mereka menangis haru dan memeluknya erat. Perasaan lega menyelimuti mereka semua. Setelah kejadian tersesat di hutan, kehidupan Rina tidak pernah sama lagi. Meski rasa takut masih membekas, pengalaman itu juga membangkitkan rasa syukur dan kesadaran akan betapa berharganya hidup. Tak lama setelah insiden tersebut, Rina menerima ajakan dari teman-temannya untuk mengikuti pendakian lagi. Kali ini ke Gunung Gede. Awalnya, Rina ragu-ragu, takut akan mengulangi pengalaman buruk yang sama. Namun, Aryo, salah satu teman yang ikut dalam pendakian sebelumnya, terus meyakinkannya. "Ayo Rin, kali ini aku janji nggak bakal ninggalin kamu lagi," kata Aryo sambil tersenyum meyakinkan. Rina tersenyum tipis. "Aku nggak tahu, Yo. Rasanya belum siap untuk mendaki lagi. Percaya sama aku, kali ini kita lebih siap. Kabut nggak akan turun secepat itu, dan jalurnya jauh lebih jelas. Kamu pasti akan baik-baik saja." Akhirnya, setelah beberapa kali bujukan, Rina setuju. Mereka berangkat dengan kelompok yang sama, tetapi kali ini ditemani oleh seorang pendaki profesional bernama Sandi, yang menjadi pemandu mereka. Sandi adalah sosok yang tenang dan penuh pengalaman. Dari awal pertemuan, dia menunjukkan sikap perhatian dan selalu memantau kondisi kelompok. Selama pendakian, Rina merasa jauh lebih tenang karena tahu bahwa ada Sandi yang selalu memastikan jalur aman. Dia juga terkesan dengan cara Sandi menangani situasi-situasi kecil, seperti memastikan semua orang tetap terhidrasi dan mengatur waktu istirahat. Di sela-sela perjalanan, percakapan pun mengalir di antara mereka. Saat sedang beristirahat di salah satu pos, Rina dan Sandi mulai berbicara lebih akrab. "Kamu sudah berapa kali mendaki Gunung Gede, San?" tanya Rina sambil menyeruput air minumnya. "Ini mungkin yang ke-10. Aku sudah sering ke sini sejak SMA. Tempat ini selalu jadi favoritku,"
Jawab Sandi sambil tersenyum. Kalau kamu, sudah berapa kali mendaki? Baru beberapa kali. Aku lebih suka hiking yang ringan. Tapi ya, insiden terakhir sedikit membuatku trauma, kata Rina dengan raut wajah serius. Sandi menatap Rina dengan penuh pengertian. Aku dengar cerita dari Aryo. Jangan khawatir, setiap pendaki pasti pernah mengalami momen-momen sulit. Itu bagian dari pembelajaran. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dan melanjutkan perjalanan. Kata-kata Sandi memberi Rina kekuatan baru. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Rina merasa lebih percaya diri. Seiring berjalannya waktu, dia semakin nyaman dengan keberadaan Sandi di kelompok mereka. Meskipun hanya pemandu, Sandi selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan setiap anggota, terutama Rina. Di malam hari, ketika mereka berkemah di lereng gunung, Rina duduk di dekat api unggun, menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba, Sandi datang dan duduk di sebelahnya. Rina, bagaimana rasanya mendaki lagi setelah kejadian itu? Tanya Sandi dengan suara lembut. Rina menatap api unggun sambil merenung. Awalnya aku merasa takut, tapi sekarang, aku merasa lebih baik. Mungkin karena ada kamu yang terus memantau kami. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Sandi tersenyum kembali, tatapannya hangat. Kamu itu kuat, Rina. Ketakutan hanya ada dalam pikiran. Setelah kamu melewatinya, kamu akan sadar bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Percakapan mereka terus berlanjut, dan semakin lama, Rina merasa ada koneksi khusus yang tumbuh antara dirinya dan Sandi. Meskipun baru kenal, Sandi membuat Rina merasa nyaman dan aman. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat mendaki. Keesokan harinya, perjalanan mereka berlanjut. Rina berjalan di belakang Sandi, dan seringkali mereka tertawa kecil atau saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Sandi bercerita tentang hobinya mendaki, tentang keluarga yang tinggal di kota, dan bagaimana dia mencintai alam sejak kecil. Kamu tahu, Rin, ujar Sandi saat mereka berhenti sejenak. Alam ini mengajarkan banyak hal. Saat kamu mendaki, kamu belajar untuk sabar, untuk mendengarkan tubuhmu, dan yang paling penting, untuk tetap rendah hati. Alam ini bisa sangat indah, tapi juga bisa sangat keras. Itu sebabnya kita harus selalu siap, tapi juga harus menghormati setiap langkah yang kita ambil. Kata-kata Sandi kembali membekas di hati Rina. Dalam diam, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman pada Sandi. Mungkin, di tengah keheningan alam ini, benih-benih perasaan mulai tumbuh. Saat mereka hampir sampai di puncak, Rina mulai merasakan letih. Kaki-kakinya terasa berat, dan napasnya tersengal-sengal. Melihat kondisi Rina, Sandi dengan sigap menawarkan bantuan. Kamu baik-baik saja, Rin? Kalau kamu butuh istirahat, kita bisa berhenti sebentar, katanya dengan perhatian. Rina menggeleng. Aku baik-baik saja. Aku ingin sampai di puncak. Sandi tersenyum. Oke, tapi jangan paksakan diri, ya. Di sepanjang sisa perjalanan, Sandi berjalan di samping Rina, memastikan setiap langkahnya aman. Rina merasa sangat diperhatikan, dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hingga mereka akhirnya tiba di puncak. Pemandangan dari puncak Gunung Gede begitu memukau. Langit biru terbentang luas di atas mereka, dan awan-awan putih menyelimuti lembah di bawah. Wow, ini luar biasa, kata Rina terengah-engah namun penuh kagum. Sandi, yang berdiri di sebelahnya, tersenyum. Inilah hadiah dari setiap pendakian. Saat kamu mencapai puncak, semua rasa lelah itu hilang. Mereka duduk bersama di atas batu besar, menikmati pemandangan sambil berbincang-bincang ringan. Suasana terasa lebih hangat, dan di tengah perbincangan mereka, Sandi tanpa sengaja menyentuh tangan Rina saat sedang membenarkan posisi duduknya. Sentuhan itu membuat Rina merasakan debaran yang aneh dalam hatinya. Namun ia mencoba mengabaikannya. Setelah beberapa menit, Rina mengalihkan pandangannya dari pemandangan dan menatap Sandi. Terima kasih, Sandi. Kalau bukan karena kamu,
Mungkin aku nggak akan sampai di sini. Sandy menatapnya dengan lembut. Kamu yang kuat, Rin. Aku hanya membantumu sedikit. Ketika mereka turun dari gunung, perasaan Rina bercampur aduk. Di satu sisi, ia senang karena berhasil menaklukkan ketakutannya dan menikmati pendakian. Namun, di sisi lain, perasaannya pada Sandy mulai tumbuh semakin kuat. Meski begitu, Rina mencoba tetap tenang dan tidak terlalu memikirkannya. Beberapa minggu setelah pendakian, Sandy menghubungi Rina melalui pesan singkat. Bagaimana kabarmu, Rin? Aku sedang merencanakan pendakian lagi minggu depan. Apakah kamu tertarik ikut? Rina tersenyum membaca pesan itu. Mungkin inilah saatnya ia mengenal Sandy lebih dalam. Mereka pun sepakat untuk bertemu sebelum pendakian berikutnya. Waktu berjalan, dan hubungan Rina serta Sandy semakin erat. Mereka tidak hanya mendaki bersama, tetapi juga mulai menghabiskan waktu di luar kegiatan alam. Sandy selalu ada untuk Rina, baik di saat-saat bahagia maupun saat-saat sulit. Suatu hari, di sebuah kafe kecil tempat mereka sering bertemu, Sandy mengungkapkan perasaannya kepada Rina. Rin, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku merasa ada sesuatu yang spesial antara kita. Aku suka caramu menghadapi hidup, ketangguhanmu, dan kebaikan hatimu. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman mendaki. Rina terkejut, tetapi dalam hatinya, dia merasa senang. Selama ini, ia juga merasakan hal yang sama, namun takut untuk mengakuinya. Aku juga merasakan hal yang sama, San. Kamu adalah orang yang selalu membuatku merasa aman dan dihargai. Hubungan mereka pun berkembang menjadi kisah cinta yang indah. Sandy terus menemani Rina dalam setiap petualangan, dan Rina merasa bahwa bersama Sandy, dia bisa mengatasi segala ketakutan dan rintangan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mendaki bersama ke puncak yang lebih tinggi, bukan hanya gunung, tapi juga dalam perjalanan hidup. Kini, Rina tak hanya menemukan jalan pulang dari hutan, tapi juga menemukan seseorang yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Dan itulah kisah cinta yang tumbuh dari sebuah perjalanan mendaki. Dari perasaan takut dan kesepian, Rina menemukan keberanian, ketenangan, dan cinta sejati. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa cinta dan kebahagiaan seringkali datang ketika kita berani menghadapi ketak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.